Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mempresentasikan materi kali ini. Perkenalkan, nama saya Cetira Validiasan Putri dengan NIM 065. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi yang kami bawakan, yaitu materi akhlak sosial. Adapun anggota dari kelompok 7 ini yaitu Baik, perkenalkan nama saya Aulia Dwi Febrianti dengan NIM 065. Perkenalkan, saya Aiska Safira dengan NIM 007. Perkenalkan, nama saya Nina Putri Dwi Cahyani dengan NIM 098. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Sebelum sesi selanjutnya dimulai, dalam sesi pembukaan ini kita akan membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Nina Putri. Kepada Nina Putri, layar dan waktu saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baik, Bapak dan teman-teman, saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar min asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatu faulaika humud dhalin. Shadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya sebelum memulai presentasi kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk penyampaian materi kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu mengenai pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Nah, yang pertama, bagaimana peran agama Islam mengenai akhlak kita dalam bersosial. Yang pertama yakni menentukan persetujuan sesuai dengan surat berikut, yakni surah Al-Hujurat, yang menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, agama Islam mendorong terciptanya persetujuan mengenai kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai-nilai berdasarkan perilaku setiap individu dengan kewajiban sosial yang ada. Nah, lalu yang kedua, yakni agama Islam memberikan sanksi norma sesuai dengan ayat berikut, yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, lalu yang ketiga, peran agama Islam dalam stabilitas. Sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 86 yang berarti
Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan. Dengannya, sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, bagaimana agama Islam menguatkan kesatuan serta stabilitas masyarakat, mendukung keadilan sosial, dan menopang nilai serta tujuan kehidupan sosial. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai masyarakat dambaan Islam. Next. Next. Masyarakat dambaan Islam. Yang pertama ada tauhidillah, yaitu setiap individu yang merasa menjadi anggota masyarakat Islam semestinya, yang mendasarkan hidupnya kepada prinsip-prinsip tauhid, mengesahkan Allah dan tercermin dalam seluruh segi kehidupannya yang terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Selanjutnya ada ukhuwah Islamiyah, yaitu lebih jauh Islam mengajarkan berbeda bangsa, berbeda kulit, berbeda bahasa, dan berbeda budaya diupayakan untuk saling mengenal dan memperkaya batin masing-masing dalam Quran surah An-Anfal ayat 63. Dan selanjutnya ada persamaan kesetiakawanan, yaitu perasaan ini yang menumbuhkan persamaan dan kebersamaan, menumbuhkan kesetiakawanan yang bersumber dari kedalaman lubuk hati yang diteduhi iman. Cintanya kepada sesama manusia itu merupakan wujud kecintaan kepada Allah. Selanjutnya, ada musyawarah tasamuh, yaitu apabila persamaan dan persaudaraan yang berdasar keimanan telah tumbuh dengan subur, maka segala usaha serta tindakan-tindakan dalam masyarakat akan senantiasa dilihat dari segi kepentingan umum dan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu jihad, mengandung arti bekerja dengan sesungguhan hati, berusaha mencapai hasil yang sebaik-baiknya, dan itulah jihad yang merupakan karakter seorang mukmin. Yang ketiga ada istiqomah. Istiqomah artinya lurus terus. Maksudnya itu adalah setiap muslim akan tetap memegang dan memperjuangkan kebenaran yang datang dari Allah. Ia tidak akan meleleh karena panas dan tidak akan beku karena dingin, tidak akan lumpuh karena hujan, dan juga tidak akan tertarik sinar matahari. Selanjutnya, yang ketiga ada toleransi inter dan antar umat beragama. Next. Toleransi antar sesama muslim. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takwalah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Sikap toleransi dimulai dengan cara membangun kebersamaan atau keharmonisan dan menyadari adanya perbedaan, dan menyadari pula bahwa kita semua ini adalah bersaudara. Maka akan timbul rasa kasih sayang, saling pengertian, dan pada akhirnya akan bermuara pada sikap toleran. Next. Selanjutnya ada toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama bisa dimulai dari hidup bertetangga, baik dengan tetangga yang seiman dengan kita atau yang tidak seiman. Dan itu sikap toleransi direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan saling tolong-menolong. Jadi sudah jelas bahwa sikap akidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kompromi serta sikap toleran di dalamnya.
Sedangkan kita bermuamalah dari sisi kemanusiaan kita. Seperti yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Sabah ayat 24 sampai 26. Selanjutnya, baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Next. Ini adalah gambar yang punya arti banyak. Jadi ada 5 prinsip Islam yang dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah transparency. Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders. Yang kedua ada accountability. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi struktur, sistem, dan tanggung-jawaban elemen perusahaan. Yang ketiga ada fairness. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Next. Terus yang keempat ada responsibility. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan, dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat, dan sebagainya. Yang terakhir ada independensi. Intinya prinsip ini masyarakat agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan, Al-Quran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu al-alayat, yaitu mengalami kekurangan, al-ba'sa, yaitu mengalami kesulitan, serta al-imlaq, mengalami kekurangan harta, al-sa'il, peminta, al-mahrum, tidak berdaya, al-qani, berkurang dan diam, al-mutar, yang dibantu, al-daif, yang lemah. Ke-10 kosakata di atas menyandarkan pada suatu arti atau makna, yaitu kemiskinan penanggulangan. Kemudian ada penyebab kemiskinan, yaitu yang pertama ada keterbatasan untuk berusaha, lalu cobaan Tuhan, kemudian penindasan serta pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kemudian ada kebodohan. Kebodohan termasuk sebab kesehatan yang paling besar, serta sebatas sesat diri, kemudian menyesatkan orang lain. Bahaya kebodohan lebih-lebih pada seorang yang diikuti dipaparkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kemudian ada pengangguran. Islam telah menyampaikan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhnya kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Kemudian ada 2 kelompok pengangguran. Yang pertama ada pengangguran jabariyah. Suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Kemudian ada pengangguran qiyariyah, yaitu seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia
pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa akhlak itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak itu mencakup segala pengertian, tingkah laku, dan tabiat serta perangkaian karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama makhluk lainnya. Jadi akhlak ini itu merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pengertinya adalah yang seperti kita tahu Rasulullah SAW. Jadi kita bisa mencontoh Rasulullah untuk memiliki akhlak yang baik gitu. Dan dalam hal ini tuh Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu seorang sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah, pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik budi pengertinya. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi untuk kita alangkah lebih baiknya itu untuk memperbaiki akhlak kita dalam sosial, dalam kehidupan sosial kita itu kita harus memperbaiki akhlak dalam diri kita agar kita bisa menempatkan diri kita dengan baik di dalam lingkungan sosial dimanapun kita berada. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator ingin mengundurkan diri dari presentasi kali ini dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.